Selamat berjumpa kembali, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Kembali kita bersekutu di dalam program layanan Firman Tuhan, Pelita Bagi Kakiku bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah, pada hari ini, Senin 18 Januari 2021. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan satu bagian Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani pada saat ini. Dan oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, kami memohon suara Tuhan sendiri sajalah yang akan menuntun dan memampukan kami untuk terus melangkah sesuai kehendak dan isi hati Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu pula lah, kami mohon, berkata-katalah, berbicaralah, berfirmanlah, bersabdalah. Kami siap untuk mendengar. Kami memohon pimpinan Roh Kudus hanya dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, perenungan kita secara leksionaris didasari satu bagian Alkitab yang akan saya bacakan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27 sampai dengan pasal yang ke-10, ayat yang ke-8. 1 Samuel 9 ayat 27 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelzah.
mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana, engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu, engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi. Di depan mereka, mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dengan setia melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang adalah pemimpin. Everybody is a leader. Ya, saya seorang pemimpin, ibu, bapak, saudara, masing-masing adalah seorang pemimpin. Setidak-tidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Adakah kita telah memimpin kehidupan kita dengan cara yang benar di jalan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Ya, kita semua adalah pemimpin. Masalahnya, ibu bapak saudara yang terkasih, ada begitu banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah pemimpin setidak-tidaknya bagi dirinya sendiri. Ada orang-orang yang karena desakan ekonomi,
karena pengalaman-pengalaman traumatis, karena peristiwa-peristiwa yang mencekam dan bahkan menakutkan. Ia tidak sadar bahwa dirinya adalah pemimpin. Dan kemudian ia berubah. Mental yang ia miliki menjadi mental bawahan. Mental yang ia miliki adalah mental terserah apa kata orang. Hidupnya seperti seekor kerbau yang hidungnya dicucuk, kemudian dibawa kemanapun juga, termasuk dibawa ke tempat-tempat yang dia tidak tahu itu di mana dan kapan. Ibu bapak saudara yang terkasih, Tuhan tidak menghendaki kita hidup sebagai orang-orang yang tidak memiliki kebebasan. Tuhan mau kita memiliki kebebasan bagi kehidupan kita sendiri, dan itu berarti sebenarnya Tuhan berkehendak supaya kita semua betul-betul menghayati jati diri kita, identitas kita sebagai pemimpin. Baik itu pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi orang-orang yang terdekat yang ada di dalam keluarga kita, pemimpin yang ada di tengah-tengah kelompok-kelompok pelayanan yang ada di jemaat kita, maupun ketika kita dipercaya menjadi pemimpin di dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dasar dari kepemimpinan Kristiani adalah apakah kita telah mengalami perjumpaan dengan Allah yang mengubahkan hidup kita. Tuhan memang menghendaki kita untuk menjadi pemimpin, tetapi itu tidak akan terjadi manakala kita merasa aman dan kita merasa nyaman di dalam kotak kita sendiri, dan kita merasa senang dengan mental sebagai orang yang dipimpin. Ada orang-orang yang punya mental demikian. Orang yang punya mental tidak mau memimpin dan lebih senang dipimpin, setidak-tidaknya adalah orang yang tidak suka memiliki tanggung jawab. Tidak suka ketika harus mempertanggungjawabkan ucapannya atau tindakannya. Tidak suka untuk memikir bagaimana dan apa tindakan-tindakan yang harus dikerjakan pada saat-saat yang akan datang. Biasanya orang-orang seperti ini akan berkata, katanya si A begini, katanya si B begitu. Dan kemudian ketika ditanya, lalu apa menurut kamu? Wah, aku tak melu wae. Aku tak ngikut saja. Jadi, kalau ada apa-apa, dia bisa berkata, aku kan cuman ikut. Aku kan cuman melu. Bukan aku loh yang ngomong,
Wis, pokoknya aku ora melu-melu, aku cuman disuruh ini itu. Sing tanggung jawab ya aja aku, sing tanggung jawab ya sing ngongkon aku. Ibu bapak saudara yang terkasih, mental seperti itulah yang Tuhan tidak suka. Tuhan mau semua orang menjadi pemimpin, dan itu berarti Tuhan rindu bahwa setiap orang mau mempertanggungjawabkan pikirannya, perkataannya, tindakannya seperti apa yang telah ia lakukan. Nas bagian yang kita baca pada hari ini mengingatkan kita akan penunjukan yang Allah lakukan kepada Saul, raja pertama bangsa Israel. Samuel yang mengurapi Saul berkata kepadanya, "Bukankah Allah sendiri yang telah menunjuk engkau?" Itu berarti Allah sendiri yang telah mengurapi engkau. Oleh karena itu hidupmu adalah hidup yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah yang menunjuk engkau, yang mengurapi engkau. Ibu bapak saudara yang terkasih, hidup kita adalah hidup di hadapan Allah. Dan ketika Allah rindu supaya hidup kita menjadi pemimpin, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu berarti Allah juga meminta pertanggungjawaban hidup kita di hadapannya. Apakah kita siap mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari Engkau merindukan bahwa hidup kami semua, pribadi lepas pribadi, menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas ide, pikiran, perkataan, bahkan perbuatan yang kami lakukan. Dan oleh karena itulah, ya Bapa Surgawi, kami mau mendasari kehidupan kami sebagai pemimpin-pemimpin dengan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, Allah yang hidup. Seperti halnya Engkau telah menjumpai Saul, raja pertama bangsa Israel, kami pun rindu bahwa hidup kami terus mengalami perjumpaan dengan Engkau, Allah yang hidup, sehingga kami dimampukan untuk memimpin diri kami sendiri, memimpin orang-orang yang ada di dalam lingkaran terdekat di sekitar kami, maupun di dalam ruang-ruang lingkup yang lebih luas yang Engkau percayakan kepada kami. Pimpinlah kami, ya Bapa Surgawi, sebab Engkaulah pemimpin utama di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hidup menjadi pemimpin di dalam kepemimpinan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sehingga hidup saudara juga boleh menjadi berkat
bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Amin.